Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, anggotanya terdiri dari yang pertama ada Nisa Sofsofa Bilbina Putri, yang kedua ada Niswa Magfira, yang ketiga saya sendiri Rani Aulia Ramadhani, dan ada Reni Indriani. Pada video kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Structured Trade Finance. Bisa di next. Yang pertama itu adalah definisi dari sewa internasional, di mana leasing itu secara luas didefinisikan sebagai kontrak antara dua pihak, di mana salah satu pihak atau lessor menyediakan suatu aset, sebagian besar peralatan untuk digunakan kepada pihak lain atau disebut lessee, selama jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas pembayaran tertentu, di mana sewa sendiri itu adalah suatu bentuk pembiayaan jangka menengah untuk mesin, kendaraan, dan peralatan, dengan hak yang sah untuk menggunakan barang tersebut untuk jangka waktu tertentu, tetapi tanpa memiliki atau mempunyai hak milik atas barang tersebut. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya sewa ini biasanya dibagi menjadi dua kategori yang terpisah. Yang pertama ini ada sewa operasi, di mana sewa operasi ini apabila penyewa menggunakan peralatan tersebut, namun risiko kepemilikan beserta seluruh hak dan tanggung jawabnya ditanggung oleh penyewa, yang juga membeli asuransi dan bertanggung jawab atas pemeliharaan. Nah, selain itu, jangka waktu sewa operasi ini biasanya jauh lebih pendek dibandingkan dengan masa manfaat peralatannya itu sendiri, sehingga nilai kini seluruh pembayaran sewa jauh lebih kecil daripada nilai penuh peralatan. Lalu yang kedua ada sewa keuangan, di mana seluruh resiko praktis kepemilikan ditanggung oleh penyewa yang menggunakan peralatan tersebut selama sebagian besar umur ekonomisnya, dengan atau tanpa tujuan akhir untuk memperoleh peralatan tersebut pada akhir masa sewa dengan harga yang disepakati dan seringkali berupa biaya nominal. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari ringkasan transaksi sewa, di mana eh, ketika kontrak penjualan antara pemasok dan penyewa itu ditandatangani, peralatan ini biasanya diserahkan langsung kepada pemasok. Nah, setelah penyerahan ini disetujui oleh penyewa, penyewa ini mengirimkan pembayaran kepada pemasok. Namun sebagian besar risiko, hak dan kewajiban sehubungan dengan penggunaan peralatan sewa ini itu ditanggung oleh pihak penyewa. Lalu pada akhir masa sewa, peralatan ini biasanya dikembalikan kepada lessor atau penyewa, atau sewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang baru yang dapat disepakati ulang. Dapat di next. Selanjutnya ada penyewaan lintas batas, di mana jenis sewa ini dapat disusun untuk memanfaatkan perbedaan peraturan pajak dan depresiasi antar negara secara maksimal. Nah, hal ini dapat juga menghasilkan solusi yang paling kompetitif. Seringkali menghasilkan total biaya efektif bagi penyewa yang lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga komersial terbaik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswa. Aspek kepemilikan sah juga harus diperhatikan yang mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti lamanya masa sewa sehubungan dengan umur aset, pengalihan kepemilikan, diskon pembayaran sewa sehubungan dengan nilai pasar, pilihan apapun untuk penjualan harga murah, dan lain-lain. Aspek-aspek ini merupakan dasar sebenarnya untuk menentukan apakah transaksi tersebut dianggap sebagai sewa operasional atau sewa finansial di banyak negara, dengan konsekuensi ekonomi bagi lessor dan lessee. Sewa lintas batas dapat diatur dalam sebagian besar mata uang perdagangan internasional, berdasarkan suku bunga mengambang atau tetap sesuai dengan struktur anuitas dalam kontrak. Next. Selanjutnya ada asuransi sewa ekspor. Yang pertama ada kebijakan sewa operasi yang didasarkan pada pembayaran yang kurang dari penuh dan tidak adanya pengalihan hak milik pada akhir masa sewa, bersama dengan perlindungan penyusutan nilai yang harus ditanggung oleh pemberi sewa. Yang kedua ada kebijakan sewa pembiayaan yang berdasarkan nilai sisa yang tidak ada pada akhir masa sewa. Next. Selanjutnya ada jalur kredit dan pembiayaan mata uang lokal.
Yang pertama ada jalur kredit. Kredit pembeli biasanya diatur sehubungan dengan transaksi yang dibuat khusus sehingga memerlukan nilai kontrak yang relatif tinggi agar hemat biaya. Jalur kredit yang dapat diatur oleh bank komersial dan bank ekspor khusus seringkali didukung oleh asuransi atau jaminan ECA yang diberikan kepada bank yang mengatur jalur kredit yang mencakup setiap kontrak komersial yang akan dibiayai. Next. Setiap jalur kredit yang ditetapkan menetapkan kerangka pembiayaan seperti barang, mata uang, nilai kontrak minimum dan maksimum, ketentuan yang berlaku, hukum yang berlaku, dan sebagian besar klausal standar lainnya dalam perjanjian pinjaman internasional biasa. Jalur kredit tersebut dimaksudkan sebagai jalur tujuan umum yang digunakan untuk membiayai sejumlah kontrak yang berbeda, namun juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk pembiayaan proyek tertentu dengan pengiriman dari sejumlah pemasok dari negara yang sama. Next. Yang kedua ada pembiayaan mata uang lokal. Pembiayaan lokal seperti ini mungkin tidak akan tersedia bagi pembeli tanpa adanya jaminan kredit yang menutupi risiko yang ada atas nama pemberi pinjaman. Mata uang lokal harus dapat dikonversi dan pasar lokal memerlukan kapasitas untuk mendukung pendanaan tanpa dampak besar. Jika kontrak komersial dalam USD atau mata uang lain yang umum diperdagangkan seperti yang biasanya terjadi, pada suatu saat harus ada konversi ke dalam mata uang lokal perjanjian pinjaman. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu project finance. Nah, project finance ini aslinya biasanya terkait dengan proyek-proyek sektor swasta maupun publik yang lebih besar. Misalnya pabrik, pembangkit listrik, atau proyek konstruksi dan infrastruktur yang lebih besar. Terkadang untuk kepentingan nasional di negara pembeli. Yang selanjutnya itu ada joint venture. Di banyak negara berkembang dan atau negara-negara dengan pasar berkembang, penjual dapat diminta untuk berpartisipasi sebagai pemilik bersama proyek, atau bahkan diharuskan melakukannya untuk mendapatkan kontrak. Nah, hal ini dapat bermanfaat bagi penjual dan juga prospek bisnis di masa depan mereka dengan pembeli tertentu, atau yang bertujuan untuk jangka panjang dalam membangun basis permanen dan juga keunggulan. Pendirian joint venture ini seringkali memerlukan sumber daya manajemen yang signifikan dari penjual dan mungkin memerlukan waktu yang bertahun-tahun sebelum manfaatnya dapat terlihat. Yang selanjutnya ada Development Finance Institution atau DFI. Nah, DFI ini merupakan sarana pembiayaan pembangunan sektor swasta yang umumnya dimiliki dan juga didanai oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, DFI ini juga biasanya beroperasi di negara-negara berkembang atau emerging market dengan pendapatan per kapita rendah atau menengah yang yang memenuhi syarat untuk investasi tersebut berdasarkan perjanjian internasional, daftar DAC atau OECD. Nah, DFI ini beroperasi dengan spektrum investasi atau alat keuangan yang luas untuk disesuaikan dengan masing-masing proyek, seperti ekuitas, pinjaman atau jaminan, tetapi juga instrumen kuasi ekuitas atau mezanin, seperti saham preferen, pinjaman yang dapat dikonversi atau subordinasi, dan pembelian atau pembelian manajemen. Mereka juga bekerja sama dengan ACA atau Export Credit Agency resmi dari negara-negara investor untuk memanfaatkan proyek-proyek di pasar negara berkembang. Selanjutnya ada business opportunities. Nah, salah satu layanan praktis yang ditawarkan di sebagian besar negara pengekspor dalam proyek joint venture atau transaksi nyata dan juga potensial serupa ialah informasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah, Dewan Perdagangan atau Ekspor, dan organisasi yang serupa. Tujuan dari adanya layanan ini adalah untuk menyebarkan informasi tersebut di kalangan komunitas bisnis negara tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang akan dibahas saat ini adalah Bank Pembangunan Multilateral. Bank Pembangunan Multilateral ini adalah lembaga keuangan internasional yang mempromosikan kemajuan ekonomi dan juga sosial di negara-negara anggotanya.
Nah, tujuan dari didirikannya Bank Pembangunan Multilateral ini adalah untuk mendukung proyek pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Beberapa bank pembangunan multilateral ini berperan untuk memastikan bahwa kegiatan peminjaman dilakukan dengan benar dan juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan kemudian juga agar prosesnya berjalan secara transparansi, efisiensi, adil, dan juga tidak adanya keberpihakan. Boleh di next. Oke, selanjutnya Bank Pembangunan Multilateral ini terdiri atas beberapa unit organisasi, antara lain yang pertama adalah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD. IBRD ini adalah lembaga pemberi pinjaman utama yang mengumpulkan sebagian besar dananya di pasar keuangan dunia dengan menjual obligasi Bank Dunia dengan peringkat AAA kepada lembaga keuangan, dana pensiun, dan pengelolaan keuangan lembaga lainnya. IBRD ini fokus terhadap negara-negara berpendapatan menengah ke bawah yang layak untuk mendapatkan pinjaman kredit. Kemudian yang kedua ini adalah Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association atau IDA. IDA ini berfokus kepada pemberian pinjaman dana kepada negara-negara termiskin di dunia yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah International Finance Corporation yang juga beroperasi secara komersial dengan menyediakan campuran pembiayaan, antara lain itu ada pinjaman, pembiayaan ekuitas, produk manajemen risiko, dan pembiayaan perantara. Unit organisasi dari International Finance Corporation ini berperan di dalam mendukung pengembangan industri swasta dengan berpartisipasi sebagai pemegang saham ataupun pemberi pinjaman dalam usaha patungan yang penting bagi negara dan juga memiliki prospek yang cukup baik. Kemudian yang keempat adalah Badan Penjamin Investasi Multinasional, yaitu unit organisasi yang juga berperan di dalam menjamin masalah resiko politik untuk investasi dan proyek di banyak negara berkembang. Yang kelima itu adalah Bank Pembangunan Afrika, lalu ada Bank Pembangunan Asia, Dana Pembangunan Asia, Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, kemudian ada Bank Investasi Eropa, Bank Pembangunan Antar Amerika, Dana Investasi Eropa, Bank Pembangunan Islam, dan juga Bank Investasi Nordik. Boleh di next. Selanjutnya, selain berpartisipasi di dalam pengembangan proyek sebagai pemberi pinjaman, Bank Pembangunan Multilateral ini juga seringkali terlibat langsung di dalam studi kelayakan dan juga promosi proyek itu sendiri atau co-arranger. Hal tersebut berpengaruh terhadap stabilitas proyek yang juga memiliki prioritas politik, serta menjadi penjamin terhadap rekanan, pemasok, dan kreditor bahwa proyek tersebut terjamin secara finansial. Penawaran pinjaman ini yang diberikan oleh Bank Pembangunan Multilateral juga dilakukan dengan lebih baik dari persyaratan pada umumnya, antara lain suku bunga yang lebih rendah dan juga jangka waktu pengembaliannya yang lebih lama. Boleh di next. Oke. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 7 terkait pembahasan yang sudah dibahas barusan. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.